Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma'amal balana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyina wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Afdal ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah lakinu mautakum bi qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji dengan rasa syukur. Syukur mana alhamdulillah pada saat ini, malam ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah. Tentunya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Nikmat yang pertama ialah nikmat Islam, nikmat iman wal ihsan. Sehingga pada malam ini kita dapat menghadiri pengajian tindak mingguan atau undangan dari guru kita Syekh Abdul Rahman. Allah. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Wabil khusus guru kita Syaikhul Mukarram yang kita cintai, yang kita ta'zimi, yang kita taati, Syekh Abdul Rahman Ciputra. Semoga beliau selalu dan selalu tercurah cucuran rahmatnya Allah. Dan begitu pula semoga berkah karomahnya guru sampai kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, pada umumnya muslimin wal muslimin. Insya Allah kepada ahli baitnya, dari mulai pendamping Syekh Mursyid, Khalifatul Syekh Mursyid, begitu juga kepada abdalnya, mulai daripada talqin badakal serta mu'alimnya, dan begitu juga kepada ikhwan akhwatnya Thariqah Qadra wal Sataniyah, wabil khususnya pada umumnya muslimin wal muslimat, mukminin wal muslimin. Insya Allah saya akan menyampaikan tujuan acara ini. Pertama yaitu pembacaan tanbih 13 pasal atau maklimatul mursyid. Kedua intah tawasul. Ketiga tabiqul ikhlasnya atau siraman roh. Insyaallah pembacaan tanbih ini akan dibacakan kepada yang terhormat kita Bapak Mu'alim Hadiyah, ya. Insyaallah tawasul yang akan dibimbing kepada yang terhormat Bapak Mu'alim Darjat, sekaligus tausiah pada yang diamani waktu dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklumat guru mursyid tentang meningkatkan seragaman amaliyah dan solidaritas serta kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, maka dengan tulus ikhlas Abah menghimbau pada Khalifatul Syekh Mursyid, pendamping badal talqin, badal qaul, badal hal, serta pengurus lainnya, juga ikhwan dan akhwat TKN Zawiyah Al-Khairiyah yang kesemuanya di bawah bimbingan Abah, agar selalu satu, meningkatkan kualitas kesadaran dan
keikhlasan untuk melaksanakan keseragaman amaliyah talqin bai'at, tawasul, khotaman, manaqiban maupun ibadah lainnya, serta berusaha menjadi panutan bagi jamaah TKN khususnya dan masyarakat pada umumnya. 2. Meningkatkan rasa solidaritas, persatuan dan kesatuan serta kerjasama dalam kebersamaan untuk mengamankan, menjaga kemurnian dan melestarikan TKN berikut tanbih dari Abah Khair. Radhiyallahu. Ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap sikap, ucapan maupun perbuatan atau tindakan agar tidak bertentangan dengan amanah Abah Guru, juga peraturan agama dan negara, serta terus-menerus membina amaliyah secara positif terarah guna mempertahankan kemurnian amalan TKN. 4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur amaliyah serta tanbih dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. 5. Meningkatkan pelaksanaan tugas, kewajiban, dan hal lain yang diperintahkan maupun yang dianjurkan dengan sepenuh hati, serta selalu menghormati tiap keputusan yang dibuat oleh Abah Guru dengan sikap berserah diri guna menghindari perpecahan, polemik, ataupun konflik. 6. Menjaga diri agar tidak berbuat bertentangan dengan petunjuk, pedoman, tuntunan, bimbingan, dan pengajaran yang telah ditetapkan dalam amalan TKN, baik yang dilaksanakan secara personal ataupun sendiri maupun berjamaah, bagi mereka yang melakukan penyimpangan atau mengadakan rekayasa terhadap hal tersebut, maka Abah Guru tidak bertanggung jawab dunia dan akhirat, dan segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Demikianlah agar segenap murid TKN Zawiyah Al-Khairiyah mengetahui, memahami, dan melaksanakan isi maklumat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walidayya wa li ashabil huquqi wa ajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أتكف تقربا إلى الله في هذا المجلس سنة لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليكم يا أيها الأرواح المقدسة يا نقبا يا نجبا يا ركبا يا بدلا يا أوتد الأرض أوتد الأربعة يا إمامني يا كتب يا فرد يا أمانه أغثنا بغيشة وانظرنا بنظرة وارحمنا وحاصل مرادنا ومقصودنا وقم على قضاء حوائجنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلامكم الله تعالى في الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فأفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله maksud إلا الله لا إله إلا الله لا وجود بحق في الموجود إلا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur. Kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita riyadhah amal puji zikir atau puji dan doa. Insyaallah mudah-mudahan apapun yang kita riyadhahkan ini kita amalkan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga diridhoi oleh sahabat guru Syekh Rahman radhiyallahu anhu, dan insyaallah mudah-mudahan ridho kedua orang tua kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah sebagai penyempurna untuk riyadhah amal puji zikir atau puji dan doa ini, yaitu dengan sama-sama kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mungkin tidak berpanjang kalam, yang penting ada namanya riyadhah thalabul ilminya ya. Untuk saling fadzakir, saling mengingatkan ya. Karena secara mendasar kita ini kan manusia ya, bukan malaikat. Namanya manusia dasarnya makhluk khata wa nisyan, salah karena lupa. Salah itu karena lupa ya. Lupa itu nggak ingat. Kenapa kita lupa nggak ingat? Karena banyak kesibukan kita sebagai manusia ya. Kesibukan jasadiah, ke kanan, ke kiri, depan, belakang ya kan, semua kita keliling-keliling ya. Nah itu aktivitas jasadiah seringkali melupakan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka untuk kita memperkuat ingat kepada Allah, kita juga harus ingat. Yang memperkuat ingat kita kepada Allah yaitu ingat kepada guru ya, Syekh Abdul Rahman radhiyallahu. Maka insyaallah dengan kita selalu bersama guru ya, kun ma'allah fa ilam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah wa innahu yusiluka illallah. Insyaallah kita akan dibimbing, akan diarahkan, akan dituntun untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita buka dulu, pembuka apanya? Tadi kalau pembuka sifatnya udah. Sekarang pembuka islahnya ya. Guru kita Syekh Abdul Rahman sudah memberikan ijazah ya. Kalau kita mau tausiah ya, mau islah itu ada pembukanya ya. Pembukanya khusus badal kaul ini biasanya diberikan ijazah sama badal talqin ya. Ya Allah, ijazahnya pembukanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu ya. Apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq biidzika innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wa syaiha khalisan
mukhlishon liwajhil karim sunnata lillahi ta'ala al-madad hadir ya asyikin wal arifin Sayyidina wa Maulana Sultan Auliya Qutbur Rabbani wa Ghasis Sumadani Asyri Syamahidin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syarafal hadis wa hadrati Syekhuna Mukarram Syabdur Rahman radhiyallahu summa nahtim bijalali ruhi Sayyidina Mustafa sallu alaihi wa sallim alaihi. Nah itu pembukanya ya. Untuk saling kita fadzakir, saling mengingatkan kembali ya. Supaya apa? Kalau kita ingat, insya Allah kita akan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya. Kayak yang Allah firmankan itu fadkuruni adkurukum ya. Kalau ingat kepadaku, aku juga akan ingat kepada kita gitu. Kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita ya. Gimana caranya Allah ingat kepada kita? Akan diampuni segala dosa-dosa kita ya kan? Dan juga insya Allah kita akan disehatkan lahir maupun batin ya. Sehat jasadnya dan sehat rohaninya, itu yang terutama ya. Sehat jasmani dan rohani. Karena kalau jasad kita nggak sehat, sakit, nggak usah yang ini pusing aja deh ya. Kita akan mungkin ini akan menghijab kita untuk sampai kepada tempat untuk kita riyadhah latihan. Apalagi sakit gigi juga. Oh, sakit yang jasad ada yang banyak. Nah, gimana kalau sakit ruhani kita? Sakit ruhani itu yaitu sakit ruhaninya ya. Jadi kita ada ruh jismani. Ruh jismani ini kan ada di antara daging dan darah. Menghidupkan jasad kita namanya ruh jismani. Ya. Kalau ruh jasadnya sakit, ruh jismaninya ikut sakit gitu. Ya. Itu akan menyulitkan kita dalam ibadah juga. Ada sakit ruhani juga yang adanya di kolbu ya. Ini sakit ruhani kita ya, adanya di kolbu. Fi qulubihim maradun, kalau firman Allah itu ya, di dalam kolbu kita semua ini ada penyakit ya. Penyakitnya hati-hati ya. Lewatnya mana? Lewatnya mata, telinga, ucapan, tingkah laku gitu. Nah makanya dengan kita sama-sama belajar berzikir ini, itu disifah, diobatin. Inna likulli syai'in sikola wa sikola kolbu zikrullah wa abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita sedang diobatin ya. Kolbu kita sama guru kita. Insya Allah mudah-mudahan insya Allah kolbu kita disembuhkan lagi ya. Disembuhkan kolbu kita, insya Allah akan ketemu dengan ketentuan dari sabdanya Rasulullah, inna fil jasad mudghah fa in suluhat suluhat jasadu kullu fa in fasadat jasadu kullu ala wahya qalbu. Dalam diri anak Adam ada segumpal daging, kalau daging itu rusak jasadnya semua akan rusak. Kalau daging itu baik, seluruh jasadnya akan baik. Kalau daging itu berpenyakit, seluruh badannya akan berpenyakit. Ala wahya qalbu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azanikum bal yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngeliat bentuk rupa jasad kita, tapi Allah ngeliat kolbunya. Maka kita jaga kolbu, jangan sampai meleng ya. Jangan sampai meleng ya. Terutama pada saat apa? Pada saat kita sholat ya. Ini terutama nih pada saat sholat. Kenapa? Nah, bahwa kita semua manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nah, kita tidak membahas istilah khalaqa ya, diciptakannya. Nanti kepanjangan ya. Tidak mengistilahkan tentang jin juga. Ini juga nanti kepanjangan. Kita aja manusia ya, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali untuk beribadah. Jadi seluruh manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Berarti gerak diam kita harus beribadah. Lagi gerak kita ibadah, lagi diam juga ibadah. Atau lagi berdiri, duduk, berbaring juga harus beribadah. Berdirinya bergerak, berdirinya diam, duduknya bergerak, duduknya diam, atau berbaringnya juga bergerak atau baringnya diam, itu semua harus beribadah. Gimana caranya supaya seperti itu? Caranya gimana? Caranya kita sama-sama harus mendirikan sholat, akimi sholat ya. Bukan melaksanakan sholat, tapi dirikan sholat ya. Gimana caranya mendirikan sholat ya?
Nah, di dalam sholat itu berkumpulnya 4 ilmu. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu makrifat. Di dalam sholat itu. Ya. Kalau kita sholat, berarti kita sudah mengamalkan ilmu syariat, mengamalkan ilmu tarekat, mengamalkan ilmu hakikat, dan mengamalkan ilmu makrifat. Kalau kita sholat. Gitu, ya. Karena awalu ma yuhasyabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama dihisab, diperhitungkan oleh Allah, pertama adalah masalah sholatnya. Sholatnya rusak, ibadah yang lain akan rusak. Puasa kita rusak, zakat kita rusak, sodakoh kita rusak, ya. Haji juga akan rusak, umroh juga akan rusak kalau sholat kita rusak. Tapi kalau sholat kita benar, baik, insya Allah puasanya akan baik, zakatnya, sodakohnya, infaknya akan baik, ya. Umroh, hajinya juga akan baik. Nah, makanya kita harus bagaimana mendirikan sholat. Gimana caranya? Harus pakai kunci. Karena sholat itu laksana apa? Ruangan. Ya. Ruangan ketika kita akan mi'raj kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Harus dibuka kuncinya, pintunya sholat. Mana pintunya sholat? Ada yang tahu pintunya sholat? Pintunya sholat adalah zikrullah, zikir gitu ya. Jadi kalau nggak ada zikirnya di dalam sholat, la sholata, nggak ada sholat. La ibadata, nggak ada ibadah kalau tanpa zikir. Nah makanya pintunya kita masuk ke dalam akimi sholat supaya mi'raj, naik kepada Allah, ketemu dengan Allah, liqa Allah, maka harus dibuka dengan kuncinya sholat, yaitu zikir. Apa itu kuncinya? Kalimat la ilaha illallah. Namanya miftahu sudur, pembuka dada. Kenapa? Oh, dibuka dada sama kuncinya sholat. Rasulullah ketika akan mi'raj dibelah dadanya, dibelek dadanya, ya. Diambil kolbunya, dicuci dengan air zam-zam. Nah, kita gimana caranya? La ilaha illallah, itu dibelah dada kita. Gitu, ya. Nah, jadi kunci di dalam sholat adalah zikir. Puncak di dalam ibadah adalah sholat. Jadi insya Allah kalau kita terus dan terus melaksanakan zikir, insya Allah kita akan sampai kepada ketentuan di dalam sholat, dan kita akan sampai kepada ketentuan di dalam ibadah kita kepada Allah. Insya Allah ya, mungkin ini aja, sekelumit aja yang kita istilahkan sebagai fadzakir aja, ingatan buat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dan selalu diridhoi oleh pangarsa Abah Guru Syekh Abdul Rahman radhiyallahu. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin ya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.